Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi integral aljabar. Yang akan kita bahas yaitu tentang penggunaan integral tertentu untuk menghitung luas daerah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Tujuan dari pembelajaran dalam video ini, setelah kalian mempelajari videonya, materi yang disampaikan pada video ini, diharapkan kalian dapat menentukan, menggunakan integral tertentu untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva dan sumbu X, nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah grafik ya, gambar ya. Grafik fungsi fx di sini ya, dibatasi pada sumbu x yaitu a dan b. Nah, luas daerah yang diarsir ini ya, luas daerah ini itu caranya yaitu luas sama dengan integral dibatasi oleh a dan b ya. Integral dari fx dx, integral dari fungsi x terhadap dx yang dibatasi oleh a dan b. Kemudian ini grafiknya ada di bawah garis sumbu x ya. Kalau yang pertama tadi ini ada di atasnya sumbu x, ini sumbu x, ini sumbu y. Sekarang yang di bawah garis sumbu x. Grafik dari fungsi x ya dibatasi oleh a dan b pada sumbu x ya. Nah, ini karena dia ada di bawah sumbu x, maka luasnya yaitu negatif integral a b dibatasi a dan b dari fx dx. Kemudian jika grafiknya dia melalui memotong ya sumbu x, dia jadi melaluinya ini ada di daerah atas, kemudian ada di daerah bawah. Ini fungsi fx-nya. Itu ternyata diagramnya, grafiknya. Grafiknya dia memotong sumbu x, melewati sumbu x. Jadi di sini ada 3 batasan ya. Ada A, ada B, ada C. Jadi di sini akan ada 2 luas ya. Luas daerah 1, luas daerah 2. Dari gambar ini, maka kita bisa tentukan dulu luas daerah 1 ya, yaitu integral A ke B dari fx ya, dx. Nah, kemudian luas daerah 2 itu juga sama, yaitu ini B, C, dan fx dx. Jadi luas keseluruhannya yaitu luas 1 ditambah dengan luas 2. Nah, ini yang B ke C ini nanti bisa dia luas kedua ini dia adalah negatif ya. Kalau dia mengikuti persamaan atau yang nih, yang sebelum-sebelumnya nih, karena dia ada di bawah dari sumbu X. Oke, kita lanjut ke contoh. Luas daerah yang diarsir ya pada grafik ini adalah, kita cari caranya. Daerah arsiran ini kan ada di atas sumbu X, berarti dia nanti adalah positif ya, luasnya adalah positif. Nah, di sini fungsi fx-nya sudah diketahui, batasannya sudah diketahui yaitu 0 dan 1. Maka integral 0 sampai 1 dari fungsi fx-nya. Fx-nya berapa ini? X kuadrat kurang 2x plus 1 dx. Lalu kita integralkan menjadi x pangkat 2 berarti 1/3 x pangkat 3 dikurang 2/2 ya, x pangkat 2 berarti 1 atau x pangkat 2 ya, kemudian ditambah x ini 2
Nah, ini 0 sampai dengan 1. Di sini 1/3, X-nya yang pertama 1 pangkat 3, kurang 1 pangkat 2 ditambah 1, dikurang 0, dikurang 0, ditambah 0, ya. 0 pangkat 3, 0 kali 1/3, 0. 0 pangkat 2, 0, ditambah 0, ya. Maka di sini adalah 1/3 dikurang 1 tambah 1, yaitu 1/3. Nah, jadi luas ininya, daerah yang dihasil ini adalah 1/3 satuan luas. Kemudian ini ada luas daerah yang dibatasi sumbu X, ya, dengan fungsinya ini, dan X-nya adalah X lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, kemudian X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti batasannya antara 0 dan 2. 0 dia termasuk, ya, karena ada sama dengan. Nah, maka ini kita harus menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita cari dulu batasan sumbu X-nya, ya. Kita Y-nya sama dengan 0 dulu. Y sama dengan 0. X kuadrat dikurang 4X plus 3 sama dengan 0. Kita cari batasnya terhadap sumbu X-nya, ya. Maka Y-nya harus sama dengan 0. Nah, kita X, ya. Ini X sama dengan 0. Dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya 1, dikalikan hasilnya 3. Ketika dijumlahkan hasilnya negatif 4, yaitu negatif 1 dan negatif 4, ya. Negatif 3, ya. Negatif 1 dikali negatif 3 yaitu 3. Negatif 1 ditambah negatif 3 yaitu negatif 4. Nah, maka di sini X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Atau, ya, berarti dia kurang lebih seperti ini nanti grafiknya. Dan untuk mengetahui terbuka ke bawah atau ke atas, maka ketika X-nya ini 0, Y-nya ada di mana? Ketika X-nya 0, ya. Ketika X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4X ditambah 3. 4 kali 0, ya. Berarti 0 kurang 0, 0 tambah 3, 3. Nah, berarti dia kurang lebih seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X, ya. Di sini ada angka 3 nih, Y-nya 3, berarti X-nya 0, ya, sini. Jadi batasnya ini 1 dan ini 3, ya. Dan 3. Nah, 3. Nah, kurang lebih seperti ini nanti grafiknya. Nah, ternyata grafiknya itu terbuka ke atas, ya. Kemudian kita lihat batasannya. Ini batasannya. Dibatasi oleh sumbu X, ya. X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 2. Berarti 0 dan 2. Nah, di sini 2 nih. Berarti daerahnya sini, aksirannya, ya. Paham, ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, kita buat dulu grafiknya. Caranya, tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya, ya. Titik potong terhadap sumbu X itu berarti Y-nya 0. Nah, Y-nya ada di 0. X-nya ada di sini. Kemudian, untuk mengetahui terbuka ke atas terbawahnya, cukup kita masukkan nilai X-nya itu 0. Kalau dia di sini ternyata, misal ini, ya, ini adalah 0,2, ya, 4 kali 0, kemudian ini negatif 3, berarti kan ini negatif 3. Nah, maka gambarnya kan berarti Y-nya ada di negatif 3 ke sini. Nah, dia ada begini, ya. Tapi ini bukan ini yang kita pakai, tapi yang satunya yang pertama tadi. Nah, sudah kita ketahui batasannya, ya, yaitu 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2, ya. Yang 0 sampai 1 di atas sumbu X, yang 1 sampai 2 di bawah X. Kita pindah, ya. Maka luas 1, ya. Luas 1. Yang pertama ini kita anggap luas 1 ini, ya. Ini luas 1, yang ini luas 2. Daerah 2, ya.
luas satunya berarti dia antara 0 sampai 1. Fungsinya yaitu x kuadrat min 4x plus 3 dx ya. Dx. Ini kita integralkan. Berarti sepertiga kurang ini sepertiga x pangkat 3 ya. Dikurang 2x plus ini 2x kuadrat ya. Plus 3x. 0 sampai 1. Nah, di sini sama dengan ya. 1/3 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Kemudian di sini dikurang ya, dikurang ini 0 kurang 0 tambah 0 ya, 0 nya dimasukkan kan hasilnya 0 semua ini. Kemudian ini berarti hasilnya 1/3 ditambah dengan 1 ya, seperti 1/3 atau 4/3. Kemudian kita cari luas yang kedua. Luas yang kedua tadi ada di bawah arsiran, maka dia adalah negatif ya. 1 sampai 2. Fungsinya yaitu x kuadrat min 4x tambah 3 dx ya. Oke, berarti ini kita turunkan ya. Negatif ya. 1/3 x pangkat 3 kurang 2x dikurang tambah 3x. Sini batasannya 1 sampai 2. Kita negatif ya. Ini 1/3 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 tambah 3 kali 2. Kemudian dikurang ini 1/3 ya, kurang 2 tambah 3. Nah, langsung saja ini ya. Kan udah dihitung di sini tadi. Nah, berarti di sini negatif ini 8/3 dikurang 4 ya, ditambah 6. Sorry. Ini 2 pangkat 2 ya. Berarti ini 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Tambah 6 ya. Dikurang dalam kurung ini ya. Ini negatifnya terpisah. Ini 4/3 ya. Berarti ini negatif berapa ini? 8/3. Ini negatif 2 ya. 8/3 dikurangi 2. Dikurang 4/3. Nah, di sini 2 kali 3 6. 8 kurangi 2 itu 6. 8 kurangi 6 itu 2 ya. Berarti 2/3 dikurangi 4/3. Berarti min 2/3 dikurang 4/3 berarti negatif 2/3. Nah, karena negatif ketemu negatif ya, jadinya dia positif 2/3. Maka luas keseluruhan berarti luas 1 ditambah dengan luas 2. Ini 4/3 ditambah dengan 2/3. 4 tambah 2 itu 6. Berarti 6/3 ya. 6/3 itu 6 bagi 3, 2. Nah, jadi luas keseluruhannya yaitu 2. Nah, ini tadi 2/3 ya. Negatifnya kan hilang nih. Terus di sini aja. Jadi 2/3. Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami nanti silakan diulang-ulang videonya. Jadi seperti itu, misalkan dia tidak diberikan gambar diagramnya, tidak seperti yang contoh pertama ini ya. Maka kalian harus menentukan titik potongnya terhadap sumbu X, kemudian menggambarkannya. Setelah menggambarkannya, kalian menentukan daerah yang diarsirnya itu ya, melalui batasannya ini. Nah, kemudian bisa dikerjakan satu-satu ya, cari luas 1, luas 2, atau
Sebenarnya bisa juga digabungkan di sini sekalian, ya. Boleh. Oke, demikian penjelasan tentang menentukan luas daerah di arsir ya, menggunakan integral tertentu. Kembali kali ya. Ya, menggunakan integral tertentu untuk menghitung luas daerah. Nah, sama aja ya. Semoga dapat dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau masih belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, terus dukung channel YouTube ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, dan like serta share videonya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.